Jadi untuk kasus Balai Budaya, kami di DPRD Nganjuk belum menerima anggaran rinciannya. Sekarang secara logika, RSUD Nganjuk itu masih banyak yang kosong ruangannya. Ditambah lagi, itu ada RSUD Kertosono, satu pun belum digunakan. Bahwa Bapak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Nganjuk itu juga harus wajib masuk di grup WA gugus tugas COVID-19, karena yang bisa mengambil kebijakan terkait COVID-19 ini adalah Bapak Bupati. Jadi harapan saya Bapak Bupati ini mau masuk di grup WA. Jadi jangan seakan-akan jenengan itu ndoro Bupati terus semua harus protokoler dan lain-lain dalam hal menyampaikan laporan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan serangkaian upaya dalam rangka menanggulangi semakin mewabahnya coronavirus di Bumi Bayu Anjuk Ladang. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu diantaranya dengan menyulap gedung Balai Budaya Empu Sendok menjadi rumah singgah COVID-19. Namun sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk mengubah gedung megah itu. Publik seharusnya mengetahui besaran alokasi untuk pembangunan yang menggunakan anggaran APBD tersebut. Yang lebih mengagetkan, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Kabupaten Nganjuk hingga tahap proses pembangunan itu akan rampung dikerjakan juga tidak mengetahui berapa besaran anggaran yang digunakan. Yang menjadi pertanyaan publik, apakah diperbolehkan oleh aturan? Pemerintah daerah melakukan penunjukan langsung terhadap proyek yang dikabarkan mencapai miliaran rupiah itu karena dalam keadaan darurat? Berikut adalah penjelasan Raditya Haria Yuwangga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, yang mengatakan jika pihak wakil rakyat hingga saat ini belum mengetahui besaran anggaran yang dialokasikan untuk mengubah Balai Budaya Empu Sendok menjadi rumah singgah COVID-19 kepada reporter Akurasi TV. Jadi kalau mekanismenya menurut SEKPK ataupun SELKPP itu adalah melalui e-katalog. Selain e-katalog bisa melalui LPSE juga. Akan tetapi kalau barang-barang itu nantinya ditemukan oleh DPRD itu tidak melalui e-katalog, itu nanti akan kita minta klarifikasi kepada Pemda. Masyarakat mungkin yang awam itu tidak paham maksudnya daripada e-katalog itu seperti apa dan mekanismenya kalau sesuai dengan LPSE itu seperti apa? Jadi kalau melalui e-katalog itu barang-barangnya sudah tersedia di websitenya milik pemerintah pusat. Melalui e-katalog ada website semacam kalau di e-commerce masyarakat awam adalah Bukalapak, ada yang Shopee. Tetapi kalau untuk barang dan jasa pemerintah daerah itu seluruhnya sudah ada yang namanya di e-katalog milik pemerintah pusat. Jadi seluruhnya itu terdata, harganya wajar, dan barang-barangnya sudah melalui lulus uji kompetensi. Jadi kalau yang terkait barang dan jasa COVID ini harusnya pembeliannya itu melalui e-katalog, bukan membeli di toko seperti biasa, karena harganya akan sangat jauh berbeda. Terus kalau LPSE itu adalah melalui proses lelang, itu untuk konstruksinya. Nah, karena apa? Menurut aturan undang-undang itu apabila angka untuk konstruksi bangunan lebih dari angka 200 juta itu harus melalui lelang, tidak boleh menunjukkan langsung. Kalau yang terjadi di Balai Budaya itu dari kaca pandang DPRD apakah sudah benar? Jadi untuk kasus Balai Budaya, kami di DPRD Nganjuk belum menerima anggaran rinciannya. Sampai dengan sekarang itu belum menerima anggaran rincian terkait pembangunan Balai Budaya itu bersumbernya dana dari mana, anggarannya berapa, kami belum menerima. Tapi apa memang benar untuk penanganan COVID-19? Kalau untuk penanganan iya, akan tetapi kan itu masih belum dibutuhkan. Kenapa belum dibutuhkan? Sekarang secara logika RSUD Nganjuk itu masih banyak yang kosong ruangannya.
yang sudah disediakan ada 28 kamar, masih banyak yang kosong, itu RSUD Nganjuk. Ditambah lagi RSUD yang baru ditunjuk itu ada RSUD Kertosono, ada 13 kamar, satu pun belum digunakan ya. Terus ditambah lagi yang di Balai Budaya itu bukan untuk isolasi pasien yang sudah positif, berbeda, itu hanya untuk karantina. Sekarang segedung Balai Budaya itu mau bisa menampung berapa jumlah yang bisa dikarantina. Sedangkan di desa-desa, kita ngomong desa, itu sudah ada beberapa SD atau hampir semua SD itu siap untuk digunakan sebagai karantina mandiri, dan di desa itu sudah melakukan itu semua. Sikap atau langkah yang akan diambil oleh unsur pimpinan DPRD mungkin terkait dengan pembangunan Balbut itu? Jelas nanti setelah kita mendapatkan rincian, kita baru akan bersikap. Karena kalau yang sekarang kita bersikap itu juga masih belum bisa, karena anggarannya belum sampai kepada kami. Itu berasal dari mana kami juga belum tahu. Jumlahnya berapa, yang seharusnya kalau sudah mulai pengeksekusian itu pimpinan DPRD itu disurati terkait rinciannya, pembelanjaannya untuk ini, dan kami nanti akan memberikan masukan. Tapi kalau pihak Pemda menutup mata keberadaan kami juga akan nanti bersikap di belakang harinya, karena ini Pemda ini sudah tidak menganggap DPRD itu salah satu mitra kerja pemerintah daerah. Karena apa? Di pemerintah daerah itu ada 4 pilar. Dalam masa penanganan seperti ini, komunikasi yang paling penting, bukan keliling desa atau keliling kecamatan. Karena apa? Waktu 1 minggu itu sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara membuat satu video dan atau melakukan meeting video telekonferensi itu 1 jam selesai 264 desa. Karena yang disampaikan untuk keliling desa itu sama semua, dan yang disampaikan di keliling desa itu di kami saja juga nggak tahu sebagai mitra, baik itu di komisi juga nggak tahu apa yang disampaikan oleh bupati, dan dinas terkait juga tidak memberitahu keberadaan apa saja langkah-langkah Pemda untuk menghadapi COVID ini. Jadi bisa kami katakan atau bisa kami pastikan adalah pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk ini berjalan sendiri tanpa melibatkan mitra-mitranya yang lain dalam menangani COVID ini. Karena mungkin merasa Pemda ini mampu bekerja sendiri tanpa orang lain atau tanpa mitra yang lain. Jadi kalau menurut undang-undang yang ada, DPRD Nganjuk itu mempunyai fungsi juga adalah penganggaran di setiap rencana Pemda dalam menjalankan pemerintahannya. Setelah penganggaran, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan dalam Pemda melakukan penganggarannya. Nah, apabila dalam metode penganggaran ini DPRD itu tidak diberitahukan dalam merefocusing anggaran ini, terus DPRD ini apakah tidak dianggap oleh pemerintah daerah itu bahwa keberadaan DPRD di kabupaten itu ada? Karena kalau kami melihat di beberapa tempat di sekitar kami, komponen DPRD itu tetap dilibatkan oleh pemerintah daerah setempat dalam hal berkomunikasi baik secara tertulis maupun secara rapat internal dengan Forkopimda. Sikap dari unsur pimpinan DPRD atau DPRD sendiri pada umumnya nantinya seperti apa kalau sudah seperti ini? Ini DPRD kan tidak tahu anggarannya berapa, digunakannya berapa, kan tidak tahu ini. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu kan ada rapat internal Forkopimda dengan pemerintah daerah.
di situ pun dalam rekomendasi DPRD itu sudah disebutkan bahwa Bapak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Nganjuk itu juga harus wajib masuk di grup WA Gugus Tugas COVID-19. Karena dengan masuk dengan grup WA Gugus Tugas COVID-19, maka seluruh masalah yang ada itu bisa dibicarakan melalui WA. Jadi tanpa menunggu laporan-laporan, semua sudah tersedia di grup WA tersebut setiap harinya. Tetapi Bapak Bupati ini tidak mau masuk di grup gugus tugas. Bagaimana Forkopimda ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan Bapak Bupati apabila Bapak Bupati tidak mau masuk di grup WA? Karena yang bisa mengambil kebijakan terkait COVID-19 ini adalah Bapak Bupati. Jadi dengan Bupati yang seperti ini mengakibatkan lambatnya penanganan COVID-19 karena komunikasinya yang sangat sulit sekali. Jadi harapan saya Bapak Bupati ini mau masuk di grup WA gugus tugas COVID-19 ini. Jadi jangan seakan-akan jenengan itu ndoro bupati terus semua harus protokoler dan lain-lain dalam hal menyampaikan laporan itu. Jadi mohon untuk jemput bola, tidak menunggu laporan tapi juga membaca laporan awal yang ada di grup gugus tugas COVID-19. Terima kasih Ketua. Di dalam gedung megah itu kini tengah disekat-sekat menjadi beberapa bagian. Di setiap bagian itu terpasang AC berdiri berukuran 5 PK yang jumlahnya mencapai belasan. Hal itu seperti disampaikan oleh Prapto selaku teknisi AC di gedung Balai Budaya Empu Sendo tersebut. Ngerjakan apa Pak jenisnya jelas? Ada berapa Pak unit di sini? Yang 5 PK ada 8 unit, Ya. yang 3 PK ada 6 unit, 1 PK 3 unit. Berapa? 14 sama yang 1 PK-nya 3, berarti 17 unit. Terlepas berapa besaran biaya yang dipergunakan untuk mengubah gedung Balai Budaya itu menjadi rumah singgah COVID-19, namun yang jelas masyarakat Kabupaten Nganjuk berharap adanya transparansi pengalokasian anggaran yang bersumber dari uang rakyat itu. Karena hingga berita ini diunggah, pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini gugus tugas penanganan COVID-19 belum bisa dikonfirmasi. Agurasi TV yang berusaha menghubungi Asti Widiartini selaku Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Nganjuk menjelaskan jika tupoksi menjelaskan kepada media adalah juru bicara COVID-19 yang saat dihubungi masih ada kesibukan lain. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Agurasi TV. Akurasi TV.